Tersangka penipuan terhadap aktris Jessica Iskandar akhirnya tiba di Indonesia pada Selasa 21 November 2023 malam. Berdasarkan pantauan dari wartakotalive.com, tersangka penipuan bernama Christopher Stefanus Budianto tersebut tiba di tanah air melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang, Gilbert Sam Sandro. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Gilbert. Ya, Silakan untuk laporan Anda, rekan Gilbert. ya, aktris Jessica Iskandar akhirnya dapat berlega diri usai pelaku atau tersangka penipuan terhadap yang setelah menipu dirinya hingga mengalami kerugian mencapai lebih dari 10 miliar akhirnya berhasil ditangkapkan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya. Pelaku tersebut berinisial CSP yang dimana telah melarikan diri berpindah-pindah ke negara ke luar negeri sejak bulan Mei 2022 lalu dan berhasil kabur selama lebih kira 1,5 tahun. Tersangka berhasil diamankan aparat kepolisian ketika tengah berada di Bangkok, Thailand. Usai menjalani pelarian diri pindah-pindah dari Singapura ke Malaysia, ketika aparat kepolisian bergabungan dengan Divu Pinter Mabes Polri, pelaku yang berada di Malaysia pindah ke Singapura. Setelah terdeteksi di Singapura, aparat kepolisian kemudian mendatangi negara tersebut, pelaku kembali tersangka kembali pindah lagi ke Malaysia dan begitu seterusnya selama 1,5 tahun hingga berhasil diamankan terakhir di Bangkok, Thailand. Dan pelaku tersangka CSP penipuan terhadap Jessica Iskandar berhasil dia ringkus aparat Polda Metro Jaya dan akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 21 November 2023 kemarin melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Datangan tersangka dikawal ketat oleh aparat kepolisian tim gabungan Polda Metro Jaya bersama dengan korban, yakni Jessica Iskandar dan juga sang suami Vincent Verhaak yang turut menjemput kedatangan tersangka tersebut di Terminal 3. Setibanya tiba di bandara dan keluar dari area imigrasi, Jessica Iskandar dan suami telah bersiaga menyaksikan langsung tersangka penipuan terhadap dirinya dan sempat memaki-maki ataupun memarahi tersangka yang dinilai tega melarikan sejumlah unit mobil yang membuat kerugian miliaran rupiah terhadap Jessica. Di mana Jessica mengaku saat itu posisi dirinya baru saja melahirkan dan dia mendapat kabar tersangka melarikan diri ataupun membawa kabur uang miliknya saat baru saja melahirkan di rumah sakit. Menurut Jessica, kabar larinya tersangka tersebut cukup membuat dirinya drop ataupun berantakan baik secara fisik, mental, waktu hingga tenaga yang terkuras. Selain itu juga anggota keluarga Jessica Iskandar juga turut menjadi terkena dampak akibat kasus penipuan tersebut lantaran kondisi Jessica yang terus menurun pasca mengetahui kaburnya tersangka ke luar negeri beberapa 1,5 tahun lalu. Jessica pun mengaku saat ini dirinya telah lega dan juga kesal dengan pelaku karena telah membawa kabur dan akhirnya bisa ditangkap oleh aparat kepolisian. Selanjutnya, suami dari Jessica Iskandar, Vincent Verhaak, juga mengharapkan agar tersangka sendiri dapat kooperatif dan juga jujur saat menjalani pemeriksaan nantinya BAP di Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus penipuan tersebut. Di mana Vincent meminta agar pelaku jujur dan berani menceritakan kronologi peristiwa yang perbuatan dilakukannya secara gamblang di hadapan aparat kepolisian. Nantinya untuk jalur damai sendiri, menurut Vincent, pihak Jessica masih membuka lebar, namun masih melihat terlebih dahulu kondisi ataupun sikap dari tersangka selama menjalani proses BAP di aparat kepolisian dan juga apabila ada komunikasi yang baik dengan pihak Jessica Iskandar sendiri. Demikian ini laporan kami sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Gilbert. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Jessica Iskandar, selebriti. Nggak tahu ya, itu kayak naturally aja. Karena ngeliat orangnya tuh kayak gimana gitu ya. Kenapa
tuh bisa tega gitu sama aku lagi hamil saat itu. Padahal habis itu juga aku tahunya dia saat dia kabur itu pas aku baru aja melahirkan, masih di rumah sakit. Bayangin, aku tuh sesungguhkan di rumah sakit gitu, sampai orang tuh bingung, suster kenapa ibu harusnya bahagia, kenapa ibu malah sakit-sakitan begini, nangis lagi seperti ini. Aku aja sampai nggak bisa menjelaskan, oh karena sakit stresnya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu jadi titik terendahnya Kadis juga nggak sih Kadis? Wah iya itu. Thank you ya. Nantilah dilanjut di itu aja di aku nggak bisa ngomong sekarang. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.